A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk kali ini, Mang Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Penumpang Misterius di Kursi Sebelah. Cerita ini ditulis oleh Hanasan. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Sudahlah, kamu siap-siap ke kantor polisi untuk memberi keterangan. Biar Lala sementara waktu di rumah ibu. Ibu berkata, lalu buru-buru meraih tangan Lala untuk ikut bersamanya. Tunggu, panggilku. Lah, baik-baik di rumah emak ya, pesanku. Ibu membawa Lala ke rumahnya. Tinggallah aku sendirian di rumah. Sepertinya aku harus bersiap-siap untuk berangkat. Kusempatkan menelpon Arsya. Aku ingin memberitahukan padanya tentang kejadian ini. Assalamualaikum, Mbak. Arsya mengucap salam dari ujung telepon. Waalaikumsalam. Arsya, maaf, aku belum bisa mengantar barang milik Rangga karena ada sesuatu yang harus aku kerjakan. Sejenak, kami saling diam. Samar, ku dengar Arsya menarik napas dalam. Lalu dia berkata, "Tidak apa-apa, Mbak. Apakah ada yang bisa saya bantu?" "Terima kasih. Ini bukan sesuatu yang serius kok," jawabku. "Saya sudah mendengar beritanya, Mbak. Sebenarnya apa yang terjadi pada tetangga Mbak ada hubungannya denganmu, dengan hidup Mbak." Arsya berkata pelan, namun tetap saja membuatku terperanjat. Apalagi ini? "Maksud kamu apa?" tanyaku. "Mbak hari ini akan ke kantor polisi kan? Kita ketemu di sana. Nanti saya akan jelaskan," jawabnya sambil mengakhiri sambungan telepon. Singkat cerita, setelah menjawab beberapa pertanyaan seputar keluarga Rinaldi, aku diperbolehkan pulang. Saat keluar dari ruangan, kulihat Arsya duduk di salah satu kursi yang ada di lobi. Dia sedang berbicara dengan seseorang berambut cepak. Melihat aku menuju arah mereka, laki-laki itu pergi. Arsya memberinya hormat. "Sudah selesai, Mbak?" tanya pemuda di depanku ini sembari memamerkan deretan gigi putihnya. "Sudah. Kok temannya pergi?" tanyaku. Mataku menatap punggung laki-laki yang tadi berbicara dengannya. "Sudah," singkat Arsya menjawab. "Apakah temanmu tadi seorang polisi juga?" selidikku, karena dari penampilannya tampak jelas. Arsya tersenyum. "Lebih tepatnya seorang intel," bisiknya. "Apakah kamu juga seorang intel?" ucapku spontan. Entah kenapa, baru sekarang aku menyadari kalau penampilan Arsya terlalu rapi untuk ukuran anak muda biasa. Terlebih, dia terlihat akrab sekali dengan beberapa polisi di sini. Kembali, pemuda di hadapanku ini hanya tersenyum menanggapi pertanyaanku. Sebuah senyum yang tak bisa kujelaskan. "Sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku katakan,"
Tapi tidak di sini, ujarnya kemudian. Apa itu? Apakah mengenai Rangga atau... Ini tentang kamu, Mbak, juga Bang Iqbal. Lirih, dia berkata. Walau begitu, kalimat yang diucapkan Arsya membuatku hampir saja hilang keseimbangan. Antara sadar dan tidak, pikiranku mulai berkelana kemana-mana. Hal itu membuat kepalaku berdenyut. Ada apa denganku dan Bang Iqbal? Tanyaku gugup. Kapan terakhir kali Mbak berkomunikasi dengan Bang Iqbal? Tanya Arsya. Sebuah pertanyaan konyol menurutku. Walau kami LDR, bukan berarti kami tidak berkomunikasi. Lalu, aku mengingat-ingat pesan terakhir yang dikirim Bang Iqbal padaku. Pesan yang mengingatkanku untuk sholat tepat waktu. Dan itu dikirimkan ketika aku. Pikiranku mendadak kosong. Buntu. Aku tidak bisa mengingat apapun. Semua menjadi hitam. Apa yang terjadi padaku? Mbak, apa yang terjadi? Arsya berjongkok di depanku, mengguncang pelan pundakku. Sementara aku menemukan diriku bersimpu di lantai sambil memegang kepala yang berdenyut. Apa yang terjadi padaku? Tanyaku lirih. Tadi Mbak seperti sedang kesakitan, lalu terduduk di lantai, jelas Arsya. Sebaiknya saya antar Mbak pulang, lanjutnya. Aku tidak menolak keinginan Arsya untuk mengantarku pulang. Sebenarnya, apa yang kamu ketahui tentang kami, Arsya? Tanyaku saat sampai di rumah. Arsya tidak menjawab. Beberapa kali dia menarik napas dalam. Mbak, sebenarnya saya sedang menyelidiki tentang kasus orang hilang, jawabnya. Jadi benar, kamu polisi. Lalu, apa hubungannya denganku dan Bang Iqbal? Bang Iqbal, suami Mbak, termasuk orang yang dilaporkan hilang. Juga Rinaldi, yang kerangkanya ditemukan kemarin, jawabnya. Tidak mungkin. Mana mungkin Bang Iqbal hilang? Dia sedang bekerja, juga sering berkirim pesan, jawabku gugup, disertai emosi yang tertahan. Itulah kenapa tadi saya tanya, kapan terakhir kali berkomunikasi, ucapnya. Lidahku terasa keluh, tidak mampu untuk berkata-kata. Bang Iqbal dilaporkan menghilang 6 bulan yang lalu, dan yang membuat laporan adalah Mbak sendiri. Tidak mungkin. Arsya, kamu salah. Ini kesalahan. Aku menutup wajah dengan telapak tangan. Bahkan hatiku pun begitu sakit, seolah sedang merasakan sebuah kedukaan, tapi tidak tahu apa. Bahkan air mataku kini luruh, membasahi kedua pipi. Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku menangis? Mbak, minumlah. Jangan terlalu memaksakan untuk mengingat sesuatu. Aku yakin setelah pikiran Mbak tenang, semua akan menjadi jelas, ucap Arsya menyodorkan segelas putih padaku. Singkat cerita, Arsya sudah pulang. Dia sempat berpesan padaku sebelum pulang tadi.
Tenangkan pikiran, Mbak. Dengan begitu, Mbak akan menemukan sesuatu yang terlewatkan. Benarkah aku melewatkan sesuatu? Tapi apa? Aku merasa baik-baik saja selama ini. Anakku tumbuh sehat dan cerdas. Suamiku masih setia walau terhalang jarak. Ah, Bang Iqbal, kenapa aku tiba-tiba begitu merindukannya? Apakah dia baik-baik saja di tempat kerjanya? Kurebahkan tubuh lelahku di atas sofa. Rumah terasa begitu sepi karena Lala belum diantar pulang oleh ibu. Buayan kipas angin yang berputar di langit-langit membuatku mengantuk. Mata rasanya begitu berat untuk tetap terjaga. Lamat-lamat, ku dengar suara memanggil namaku. Apakah aku sedang bermimpi? Tapi panggilan itu semakin jelas. "Lari, Dek! Lari!" teriak suara itu, menyuruhku untuk berlari. Aku terpaku, memperhatikan sosok yang bersimpuh di tanah dengan kedua tangan terikat. Aku pernah melihatnya, tapi di mana? Apakah itu Rangga? Dia juga pernah hadir di mimpiku dan menyuruhku untuk berlari. Tapi suara itu, aku begitu mengenalnya. "Lari!" teriaknya lagi. Dadaku berdegup kencang ketika laki-laki yang bersimpuh itu berteriak kembali dan menyuruhku untuk berlari. "Bang Iqbal! Bang!" teriakku sambil berlari mendekatinya. "Lari, Dek! Lari!" Bang Iqbal kembali berteriak. Di dekatnya berdiri laki-laki tua sambil melucutkan cambuk besar dengan gagang berwarna hitam. Laki-laki tua itu Mbah Somantri. Tunggu, aku melihat Nayara berdiri di belakangnya sambil menyeringai ke arahku. "Bang Iqbal! Bang!" panggilku saat ujung cambuk itu menyentuh tubuh Bang Iqbal. "Bang Iqbal! Bang!" "Nduk, bangun. Sabar, Nduk. Istighfar," bisik seseorang di telingaku. Itu suara ibu yang mencoba membangunkanku. Aku juga mendengar suara Lala menangis di sebelahku. Ingin rasanya kubuka kedua mataku, namun rasanya sulit sekali. Kurasakan ibu mengusap pipiku. Sepertinya aku menangis. Tapi kenapa aku tidak bisa membuka kedua mataku? Kenapa dengan diriku? Aku sudah ingat semuanya. Ingat semua yang terjadi. Dan aku ingin mengatakan pada ibu kalau aku sudah ingat. Ya Allah, bantu aku untuk bangun dan membuka kedua mataku. Aku ingin menemukan suamiku. "Jangan menangis, Nak. Bunda tidak apa-apa." Aku bisa mendengar suara orang lain di rumah ini selain suara ibu dan anakku. Beberapa suara aku mengenalinya. Mereka adalah suara tetangga. Bahkan ada yang melantunkan ayat suci Al-Quran. Apakah aku sudah mati? Tidak, aku belum mati. Aku hanya tertidur saja. Ingin sekali aku berteriak, memberitahukan pada mereka bahwa aku baik-baik saja. Tapi jangankan berteriak, membuka mata pun aku tidak bisa. Sementara laki-laki tua yang berdiri di depanku masih mengayunkan cambuk besarnya. Tiap lecutan yang menyentuh kulit Bang Iqbal disertai teriakan kesakitan. Pikiranku bimbang antara ingin berlari mencari pertolongan atau mendekat untuk membantu Bang Iqbal. Namun kakiku seolah terpaku di tanah.
tidak bisa digerakkan. Nayara mendekati, mencengkram kuat lenganku hingga aku meringis kesakitan. Matanya nyalang, semerah saga dan penuh kemarahan. Lepaskan aku, Mbak, ucapku terbata karena menahan sakit di lengan, seolah kuku panjangnya menancap ke dalam dagingku. Nayara mulai menyeret paksa tubuhku untuk kemudian dihempaskan di dekat tubuh Bang Iqbal yang bersimbah darah. Mbak Sumantri menatap kami bergantian, matanya nyalang. Dasar bodoh, diajak hidup enak kok gak mau. Sekarang rasakan akibatnya, umpat Mbak Sumantri. Sampai mati pun aku tidak akan mengikutimu untuk menjadi abdi setan, Bang Iqbal berkata lirih, namun terdengar cukup jelas. Dan karena ucapan itu, kembali tubuh Bang Iqbal dihadiahi cambuk. Aku menjerit histeris, tidak sanggup lagi melihat penderitaan suamiku. Namun sekeras apapun aku meminta kedua orang ini tetap tidak menghentikan siksaannya. Hentikan, cukup, jangan cambuk lagi suamiku, pintaku. Akan tetapi ucapanku hanya dibalas cibiran oleh keduanya. Tolong aku, Ibu, mereka menyeret Bang Iqbal, rintihku, berharap orang-orang yang ada di sekelilingku saat ini mendengar apa yang kukatakan. Namun nihil, tidak satupun dari mereka mendengar suaraku hingga tidak kulihat lagi Bang Iqbal. Entah kemana mereka akan membawanya. Sementara Nayara kembali menyeret paksa tubuhku untuk masuk ke dalam sebuah mobil dan meninggalkan gubuk kecil tempat Mbak Sumantri menyiksa Bang Iqbal. Mbak, kenapa kamu melakukan ini padaku? Apa salah kami padamu, Mbak? Aku bertanya pada Nayara saat mobil yang kami tumpangi perlahan berjalan menyusuri jalanan sepi. Entah di daerah mana, namun sepertinya ini berada di pinggiran hutan. Karena di kejauhan tampak rimbun pepohonan yang menghitam. Tenanglah, aku akan mengantarmu pulang, dan kamu akan melupakan semua yang kamu lihat dan alami hari ini, ujar Nayara. Aku tidak akan melupakan semua yang terjadi hari ini seumur hidupku. Kalian telah menculik Bang Iqbal. Dan kamu, Mbak, jahat. Telah memanfaatkan Mas Rinaldi untuk menutupi kedokmu sebagai pengabdi setan. Aku akan mengatakan padanya kalau kamu telah... Sebuah tamparan keras mendarat di pipi hingga membuat pipi sebelah kiri terasa panas. Aku meraba pelan. Kurasakan jariku menyentuh cairan hangat yang mengalir dari sudut bibir. Darah segar mengalir akibat tamparan keras Nayara. Kamu berani sekali menamparku, teriakku sembari menjambak rambutnya. Nayara yang terkejut tidak bisa mengelak hingga terjadi aksi saling jambak di dalam mobil. Berkali-kali Nayara memakiku dengan kata-kata kotor karena tidak bisa melepaskan tanganku dari rambutnya. Kamu jangan bengong, bantu aku, sial, teriak Nayara pada pria yang sedang menyetir. Mobil berhenti di tengah jalan, dan sedikit kemudian kurasakan sebuah benda tumpul menghantam kepalaku. Dunia seperti berputar, lalu semua menjadi kabur dan menghilang. Namun aku masih bisa merasakan sesuatu dimasukkan dengan paksa ke dalam mulutku.
Lamat-lamat, aku mendengar Nayara berkata, "Jangan khawatir, dia tidak akan ingat apapun setelah ini." Singkat cerita, "Dek, pulanglah. Kasihan Lala, dia di rumah sendirian." Aku kembali mendengar sebuah bisikan, namun kali ini adalah suara Bang Iqbal. Dia menyuruhku pulang. Kuedarkan pandangan ke sekeliling. Hanya padang rumput yang luas. Tidak kutemukan Bang Iqbal di sana. "Bunda, bangun. Bun." Itu suara Lala sedang memanggilku. Dia seperti sedang menangis. Tapi di mana dia? "Bunda." Kembali Lala memanggilku. Kali ini suaranya terdengar begitu dekat. Namun aku masih belum bisa melihat keberadaannya. Perlahan, aku merasakan sentuhan lembut di pipi. Makin lama, sentuhan itu makin jelas kurasakan. Sekuat tenaga, kugerakkan tangan untuk menyentuh tangan yang sedang mengusap pipiku. Tangan mungil ini masih mengusap lembut pipiku. "Lah," bisikku. Sedetik kemudian, aku merasakan seseorang memelukku erat. "Bunda sudah bangun," ucapnya. "Alhamdulillah, kamu sudah sadar, Nduk." Seseorang mengucap syukur. Itu suara ibu. Perlahan, aku membuka kedua mata. Mengerja beberapa kali. Kulihat Lala memelukku erat. Bapak dan ibu berdiri di sampingku. Juga beberapa kerabat dan tetangga. Juga Nyai Aminah. Dia juga ada di sini. "Bu, aku ingat semuanya, Bu. Bang Iqbal. Dia," ucapku. Ibu yang berdiri di sebelahku memeluk erat. Aku menangis di pelukan ibu. Ternyata selama beberapa bulan ini aku telah kehilangan ingatan. Lupa akan kejadian yang telah menimpaku. "Alhamdulillah, akhirnya kamu sudah sadar dan mengingat semuanya." Nyai Aminah mengusap kepalaku lembut. Entah sejak kapan beliau ada di sini. Apakah Arsya yang membawanya ke sini? "Tidak apa-apa. Jangan terlalu banyak berpikir dulu. Kamu pasti lelah setelah menempuh perjalanan jauh," sambung Nyai Aminah. "Nyai, saya sudah tahu," potong Nyai Aminah cepat. "Bu, apa yang terjadi padaku?" tanyaku pada ibu setelah tetangga pulang ke rumah masing-masing. "Kamu tertidur selama 2 hari," jawab ibu lirih. "Apa? 2 hari, Bu?" tanyaku tidak percaya. Karena aku merasa baru saja pulang dari kantor polisi, lalu tertidur. Kenapa bisa selama itu aku tidur? "Sudah, jangan banyak berpikir," kata Nyai. "Kamu sedang berjalan-jalan," ucap ibu lagi. "Bu, Bang Iqbal. Dia..." Aku kembali terisak. Kurai ponsel yang tergeletak di sebelah bantal, lalu membuka pesan dari suamiku. Aku begitu merindukan Bang Iqbal sejak dia menghilang beberapa bulan yang lalu. Hingga aku sering mengirim pesan padanya dan membalas sendiri pesanku, seolah itu ditulis oleh Bang Iqbal. Sementara
Pesan terakhir yang dikirim Bang Iqbal padaku adalah pesan saat dia memintaku untuk menjemput di terminal saat cuti, dan itu dikirim 6 bulan yang lalu. Dan semua berubah ketika Nayara dan Mbak Sumantri hadir dalam kehidupan kami. Dukun tua itu beberapa kali datang ke rumah dan berniat membeli rumah milikku, namun ditolak oleh Bang Iqbal. Terlebih setelah Mas Rinaldi memberitahukan pada Bang Iqbal tentang hubungan istrinya dan Mbak Sumantri. Bu, bagaimana dengan kabar Mas Rinaldi? Apakah kerangka yang ditemukan adalah dirinya? Iya, katanya itu memang kerangka Rinaldi, dan tersangka utamanya adalah Nayara. Ibu menjawab. Apakah polisi sudah mengetahui motif pelenyapan Mas Rinaldi? Tanyaku lagi. Belum tahu, Dok. Kita tunggu saja kabar selanjutnya. Bu, sebenarnya aku menghentikan ucapanku yang akan mengatakan pada ibu tentang apa yang kulihat dalam tidur panjangku. Namun kuurungkan karena tidak ingin membuat ibu khawatir. Kamu kenapa, Dok? Selidik ibu. Tidak, Bu. Aku ingat sesuatu. Kalau ada janji sama Arsya. Oh, Arsya. Anak Nyai Aminah kan? Dia juga kesini kemarin. Dia yang membantu kamu untuk bisa pulang, ujar ibu. Benarkah, Bu? Aku sedikit terkejut mendengar penuturan ibu. Aku tidak menyangka jika Arsya membantuku untuk mendapatkan ingatanku kembali. Singkat cerita, Arsya, terima kasih sudah membantuku, ucapku ketika pemuda itu datang menjengukku. Tidak, bukan saya yang menolong, tapi Allah, jawabnya. Tapi, bagaimana kamu tahu kalau aku dalam masalah? Tanyaku penuh selidik. Rangga, ucapku mengulang kalimatnya. Iya, Mbak dan Rangga itu saling berhubungan. Karena apa? Sebenarnya Rangga adalah pembawa pesan. Aku tidak mengerti, ucapku sambil menggeleng lemah. Rangga sengaja dilepaskan supaya Mbak datang. Datang pada siapa? Tanyaku tidak mengerti. Orang yang menyembunyikan Bang Iqbal. Karena sebenarnya Mbaklah yang diincar. Aku. Itu artinya Mbah Sumantri menginginkan aku? Tanyaku gugup hingga keringat dingin membanjiri tubuh. Tapi untuk apa? Lanjutku. Aku belum tahu, Mbak. Arsya menjeda kalimatnya. Lalu dia kembali berkata, Mbak ingin menemukan Bang Iqbal bukan? Tanya Arsya. Tentu saja. Aku tidak bisa tenang kalau belum bisa bertemu dengan Bang Iqbal, lirihku. Mbak, masih ingat kan di mana terakhir kali melihat Bang Iqbal? Aku mengangkat wajah, menatap pemuda yang duduk di depanku. Tatapan matanya serius dan tajam menghujam. Aku ingat, tapi tidak yakin apakah itu nyata. Karena aku melihatnya dalam mimpi, lirihku.
Itu bukan mimpi, Mbak, tapi sebuah petunjuk. Arsha menimpali. Benarkah itu sebuah petunjuk? Jika benar, apakah artinya apa yang dikatakan Arsha benar? Bahwa aku akan datang kepada orang yang telah menyembunyikan Bang Iqbal. Dan dengan kata lain, aku menjadikan diriku sendiri sebagai umpan. Kutatap wajah Arsha. Sepertinya dia mengetahui apa yang sedang kupikirkan. Mbak jangan khawatir. Aku dan Aziza akan membantu. Begitupun Rangga, ucapnya lirih. Arsha, apakah kamu tahu apa yang membuatku lupa dengan kejadian yang menimpa Bang Iqbal? Mbak sudah dicekoki mantra hitam sehingga lupa kejadian itu dan hanya ingat beberapa hal setelahnya. Coba Mbak ingat-ingat, apakah ada benda atau barang pribadi milik Mbak yang hilang? Nah, barang-barang itulah yang dijadikan sarana atau mediasinya, terang Arsha. Arsha benar, aku memang sering kehilangan beberapa barang pribadi, tapi aku tidak pernah berpikir sejauh itu. Juga gelang yang aku temukan di rumah Nayara waktu itu. Jangan-jangan barang-barang itulah yang mereka gunakan selama ini untuk membuatku luluh. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.